Kalau seandainya materi itu kita bahas semua, sepertinya ya, sepertinya itu kita nggak bisa ya, apa, pertemuannya nanti habis untuk pembahasan materi. Maka dari itu, mulai hari ini nanti kita akan coba membahas soal ya. Nah, jadi ini saya share dulu. Nah, kita akan coba nanti jadi gini nanti sistemnya kita bahas, apa namanya, nanti kita bahas soal ya. Jadi nanti saya akan berikan soal, kemudian nanti kalian silakan ini ya, apa, menjawab, nanti kita bahas bersama-sama ya. Nah, nanti seperti itu. Tapi, sebelumnya ini ya, sebelum nanti kita, masuk ke materi ini, saya ingin bagikan link Google Form ya untuk pretest kita pada hari ini ya. Sebentar saya bagikan di chat ya. Saya tunggu sekarang, silakan di ini ya, silakan diisi sekarang, saya tunggu waktunya 10 menit ya untuk mengisi Google Form ya. Setelah itu nanti jangan lupa siapkan kertas atau apa ya, apapun ya, kertas kalau bisa bolpen sama kertas untuk ini kita berlatih ya, untuk latihan untuk soal yang ini yang akan kita bahas nanti hari ini. Oke, silakan dibuka di itu ya, di chat-nya udah ada, link Google Form-nya, silakan kalian isi waktunya 10 menit ya.
Oke, baik. Gimana Teh? Udah siap ya? Adik-adik gimana, udah siap? Udah, Siap, Kak. Kak. Oke ya. Nah, bagi yang nah kita mulai ya. Ya, yang mungkin yang baru gabung nanti bisa ini ya, bisa apa namanya, mungkin yang baru gabung nanti bisa menyusul ya untuk mengisi Google Form-nya ya. Oke, baik, saya akan mulai untuk pembahasan kita pada pagi hari ini ya. Nah, ini tema kita pada pagi hari ini ya. Jadi kita akan mencoba membahas, materi yang ada ini ya, yang ini prediksi aja ya. Jadi prediksi nanti kira-kira soal SBMPTN yang tahun 2021 ini seperti apa ya. Karena memang, sepertinya begini teman-teman, sepertinya kayaknya sih ya, itu nanti mungkin, model soalnya mungkin agak beda kayaknya ya. Mungkin lebih banyak tulisan, lebih banyak bacaannya, kayaknya seperti itu kalau saya perhatikan ya. Dari beberapa ini, referensi-referensi yang saya baca itu mungkin soalnya agak ini ya, agak agak panjang ya. Oke ya. Nah, jadi begini teman-teman, ini saya coba ingin ini ya, untuk tema kita, tema sosiologi itu nanti yang akan diujikan ya di SBMPTN itu mungkin tidak semua ya, tapi, ya hampir semua, tapi nggak semuanya gitu ya. Jadi mungkin hanya diambil 10 atau 9 tema aja ya. Nah, jadi ini contohnya seperti ini. Nah, ini ya, yang pertama itu sosiologi dalam kehidupan, ini tema yang pertama. Kemarin kita sudah membahas, di pertemuan yang pertama ini ya, terus kemudian nanti di situ juga ada namanya konflik dan integrasi ya, konflik dan integrasi. Kemudian di sini juga ada stratifikasi sosial ya, terus kemudian nanti juga membahas tentang kelompok dan dinamika sosial ya. Terus ada interaksi sosial, kemudian ada perilaku menyimpang dan pengendalian sosial, kemudian ada perubahan sosial, terus modernisasi dan globalisasi, kemudian mobilitas sosial, penelitian sosial, nilai dan norma sosial. Nah ini, nanti kemungkinan tema-tema yang akan muncul nanti di soal sosiologi ya. Kalau nggak salah ada berapa, mungkin sekitar 20 soal ya. Nah nanti 20 soal itu bisa jadi mungkin satu tema itu mungkin satu yang keluar ya, satu apa ini, satu pertanyaan ya. Tapi alangkah baiknya ya kalau kita itu pelajari semua ya, karena kan kita nggak tahu nanti mana aja yang keluar ya. Nah ini. Terus kemudian selanjutnya yang kalian pahami ada 3 poin penting kalian pahami ya. Itu adalah kita kuasai konsep ini ya, jadi etika sosial, nilai sosial, norma sosial. Karena apa? Karena tiga materi ini materi inti dan itu nanti materi itu akan masuk di yang lainnya, yang materi lainnya ya. Nah, apa ini, materi interaksi sosial, nilai sosial, dan norma sosial itu ya, itu di materi yang ini pasti ya. Jadi kayak misalkan ini kan, karena sosiologi kait dengan yang lain, eee, pasti di dalam semua materi ini nanti akan membahas ya. Nah, itu kalau kita paham nanti kita akan mengetahui, nanti akan saya masukkan di soal ya, nanti contoh seperti apa ya. Ini nah kita harus fokus dengan konteks pertanyaannya ya, terutama pertanyaan-pertanyaan yang HOTS ya, high order thinking skill. Jadi nanti saya mencoba masukkan contoh-contoh pertanyaan yang berkaitan dengan ini ya, high order thinking skill ini ya. Jadi untuk memang nanti bacaannya biasanya panjang-panjang ya. Nah, nanti gimana kita strategi mengerjakannya ya. Nah, nanti kita akan bahas bersama-sama. Oke ya. Ini 3 hal yang perlu kita pahami. Jadi nanti sebelum kita mengerjakan harus paham dulu ya materinya seperti apa gitu ya. Oke, silakan, kalian siapkan alat tulisnya ya. Nanti saya pengennya begini, jadi nanti kalian nilai sendiri aja ya. Jadi kalian
Siapkan alat tulis, nanti kita apa ini, saya kasih pertanyaan, ya satu pertanyaan kita bahas, satu pertanyaan kita bahas, seperti itu ya. Nah, nanti di akhir ini ya, di akhir soal itu nanti kalian bisa tahu ya, kira-kira salahnya berapa. Nah, itu nanti kalian bisa mengukur sendiri. Ya, kira-kira sejauh mana pemahaman kalian terhadap soal sosiologi ini ya. Oke, kira-kira siap ya? Oke ya. Nah, kita mulai ya. Yang pertama, nah, di sini saya ada pertanyaan. Nah, menurut kalian kira-kira ini temanya tentang apa? Kira-kira temanya itu apa ini? Kalau seperti ini. Nah, silakan kalian baca nanti kalian tentukan temanya. Kira-kira ini temanya yang apa ya? Apa subbabnya ya? Babnya ini bab apa kira-kira kalau menurut kalian? Ada? Boleh Bab nanti satu silakan. Bab satu tentang apa ini konsep kira-kira? sosiologi. Konsep sosiologi. Oke, ada lagi mungkin yang lainnya? Nah, mungkin ada yang konsep sosiologi, terus mungkin ada lagi yang ini ya, apa namanya, mungkin ada yang multikulturalisme ya. Nah, jadi gini, ketika kita melihat seperti ini sebenarnya ada kata kuncinya ya. Di sini sudah saya kasih tanda merah ini ya, maksudnya interaksi. Berarti di sini kita itu sedang membahas tentang interaksi sosial. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi apa namanya, interaksi sosial itu ternyata ada hubungannya dengan multikulturalisme, mungkin dengan ilmu sosiologi tadi itu ya. Nah, tapi di sini nanti kita apa namanya, yang kita fokuskan adalah, pertanyaannya nanti berkaitan dengan interaksi sosial ya. Nah, jadi contohnya begini, musik dan penyanyi merupakan 2 hal yang sangat akrab dengan kehidupan kita. Adanya 2 hal tersebut membuat nuansa permusikan semakin beragam. Misalnya, perpaduan musik tradisional dengan musik barat, yakni musik Jawa dengan musik rap atau hip hop yang melahirkan sebuah grup musik Jogja Hip Hop Foundation ya. Munculnya grup musik ini merupakan bentuk dari interaksi. Nah, silakan kalian jawab. Nah, nanti apa namanya, kita akan bahas ya. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas ya, apa namanya, kira-kira ini apa ya, hip hop ini termasuk apa? Apakah termasuk akulturasi, asimilasi, akomodasi, kerjasama, sama empati ya. Nah, oke, tapi kita kita ini ya, kita perlu tahu dulu ya, apa sih akulturasi itu, apa sih asimilasi itu, akomodasi itu apa, kerjasama dan empati ya. Nah ini ya, ini adalah akulturasi. Akulturasi itu adalah suatu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan budaya tertentu dihadapkan dengan unsur, dari suatu kebudayaan asing ya. Jadi, apa namanya, kalau akulturasi itu kan pertemuan kedua budaya, antara budaya lokal dengan budaya asing. Nah kemudian mereka bercampur ya. Nah ketika bercampur ini, tapi, ketika mereka bercampur itu tidak menghasilkan budaya yang baru. Tapi mereka itu anu ya, apa namanya, masih masih terlihat gitu loh ya. Jadi budayanya itu masih terlihat ya. Jadi kalau saya membayangkan ya, mungkin kalau membayangkan makanan itu seperti, apa itu, rujak ya, rujak manis ya. Jadi rujak manis itu kan walaupun itu berbagai macam buah ada di situ, tapi kan kita masih mengenali, oh ini namanya pepaya, oh ini nanas, oh ini ada mungkin apa namanya, bengkuang ya, apa apa ini ya. Nah, terus kemudian ada buah-buah di situ masih terlihat ya, walaupun namanya itu, rujak manis ya. Nah, tapi di situ buah-buahannya masih terlihat. Nah, sama akulturasi itu seperti itu. Jadi, ketika budaya satu dengan budaya yang lain itu mereka itu bertemu, ya menghasilkan kolaborasi. Nah, kolaborasi ini tidak menghilangkan salah satu budaya, tapi budayanya itu masih tetap ada ya. Contoh lagi itu misalnya kayak Masjid Demak ya di Kudus itu kayak Masjid Demak itu kan, apa namanya, kita lihat itu kan, Sunan Bonang itu, apa, membuat, ini ya, membuat masjid yang mirip dengan, apa, kayak pura, ya. Karena memang kenapa kok seperti itu? Karena memang, agama Hindu itu kan datang duluan ya. Jadi ketika Islam datang itu, mereka ingin mengenalkan budaya ini ya, mengenalkan agama Islam itu, mereka memanfaatkan budaya yang ada di Indonesia ya, karena waktu itu budaya Indonesia banyak terpengaruh oleh budaya Hindu atau Buddha, maka, salah satunya memanfaatkan itu. Kayak contohnya wayang juga ya. Jadi wayang itu kan memang, ini ya, apa itu,
tradisi yang di situ kan sebenarnya kan ceritanya kan kalau di wayang itu kan ceritanya kan biasanya kan berkaitan dengan agama Hindu dan Buddha ya. Tapi sekarang wayang itu kan udah modern ya, jadi temanya bisa macam-macam ya. Nah, walaupun tokohnya sama tapi temanya atau pembahasannya itu bisa macam-macam gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Itu kalau akulturasi. Nah, sedangkan asimilasi, nah sama asimilasi itu 2 budaya yang, bertemu ya, mungkin budaya lokal dengan budaya asing ya. Nah, tapi bedanya adalah kalau asimilasi ini menghasilkan budaya baru, ya. Jadi ibaratnya kalau saya bilang apa, tadi itu rujak manis gitu ya. Nah, kalau yang ini asimilasi ini seperti jus buah ya, jus buah yang di-mix ya, yang dicampur gitu ya. Sehingga udah nggak terlihat lagi, ya rasanya ya udah campur-campur gitu ya. Nah, jadi nggak terlihat lagi mana ini rasa melon, mungkin rasa jeruk, rasa apa gitu ya, udah nggak terlihat ya. Menghasilkan budaya baru ya. Nah, kalau di sini contohnya itu misalkan, kita itu, sering menggunakan kata sorry daripada kata maaf ya, atau mungkin di sini kita itu pakaian baju yang kita pakai saat ini, kita menggunakan pakaian model ini ya, stylish-nya kan stylish barat gitu loh ya. Nah, jarang di sini sekolah, apa namanya, pangsi ya Pangsi. pangsi ya? Pangsi. Amalgamasi ini ya, itu adalah proses melebur dan bersatunya 2 hal ya, atau etnis ya, ini biasanya berkaitan dengan etnis ya, suku ya, yang berbeda menjadi satu ya. Contohnya pernikahan antara orang kulit hitam dengan kulit putih, pernikahan orang suku Sunda dengan orang Jawa. Kan adat Sunda. Nah, kalau nanti di pihaknya laki-laki, nanti beda lagi, mungkin laki-lakinya orang Jawa, ya maka nanti menggunakan adat Jawa. Nah, ini pertemuan 2 budaya yang melebur itu ya. Nah, ini apa namanya, biasanya melalui pernikahan itu ya. Nah, ini namanya amalgamasi. Sedangkan difusi. Nah, kalau difusi itu proses persebarannya. Nah, proses persebaran budaya itu namanya difusi ya. Baik itu bisa berupa ide, keyakinan dan lain sebagainya. Itu namanya difusi ya. Nah, akomodasi, nah ini sebenarnya udah keluar dari konteksnya ini ya. Nah, kalau akomodasi itu kan ini proses anu ya, proses sosialisasi sebenarnya. Jadi proses sosialisasi itu kan ada salah satunya kan akomodasi, akomodasi kedua belah pihak tanpa menghancurkan salah satu pihak ya. Sehingga kepribadian masing-masing pihak tetap terpelihara ya. Jadi intinya itu menyatukan dua belah pihak ya tanpa mengalahkan salah satu ya. Jadi, apa ini ya ya di ini ya, musik Jogja, hip hop itu mereka mencampurkan antara budaya Jawa dengan budaya Barat, ya, yang akhirnya menghasilkan liriknya itu lirik Jawa, tapi pakai musiknya musik hip hop. Nah, ini kan, unik ya. Nah, jadi tanpa menghilangkan unsur budayanya ya. Nah, kira-kira menurut kalian yang mana ini? Boleh silakan jawab, yang mana? Yo, Aku ya? akulturasi. Akulturasi, oke bagus Akulturasi. ya. Akulturasi, oke bagus ya. Nah, ini jawabannya adalah akulturasi. Nah, ini ya. Oke, nah selanjutnya silakan dibaca. Nah, nanti setelah itu dijawab, nanti kita bahas ya. Silakan nanti diisi.
Nah, kira-kira teman-teman, saat ini bahasanya tentang apa ini? Kita sedang membahas tentang apa ini di soal ini kira-kira? Kira-kira babnya apa? Ada yang tahu mungkin? Mobilitas sosial. Nah, ya mobilitas sosial. Mungkin ada kaitannya juga mungkin dengan apa ini, mungkin di sini ini kan tentang anu ya, apa, perubahan sosial mungkin bisa ya. Jadi, salah satunya apa ini, selain mobilitas sosial mungkin ada perubahan sosial mungkin bisa masuk di sini ya. Nah, jadinya ini ya mobilitas sosial ya, atau mungkin tema apa, jadi itu yang saya katakan di awal tadi bahwa ilmu sosiologi itu kan saling berkait antara tema satu dengan tema yang lain ya. Nah, tapi sebenarnya nggak masalah selama kalian bisa memahami soalnya, bisa menjawab ya, apalagi di sini udah ada kata kuncinya di pilihannya. Ada mobilitas 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 mobilitas. Pasti kita sedang membahas tentang mobilitas sosial ya. Nah, oke, sekarang ini ya, apa namanya, salah satu ciri khas soal sosiologi itu ya, teman-teman, itu kan pasti mereka, banyak menggunakan istilah-istilah asing ya. Nah, mungkin ini saya perlu jelaskan ya, eee, sebenarnya mudah sih ini ya, tapi kalau kita nggak tahu artinya kadang itu jadi bingung ya, apa maksudnya mobilitas social climbing ya. Nah, jadi mobilitas sosial vertikal naik ya, atau biasa kita sebut, apa ini, social climbing mobility ya, atau upward mobility ya. Jadi apa sih, apa social climbing itu atau vertikal naik itu ya. Nah, mobilitas sosial vertikal naik ini terjadi ketika kita itu mengalami peningkatan kedudukan. Jadi status sosial kita itu naik ya, nah menuju tingkat yang lebih tinggi. Misalkan contohnya begini, kali ada orang karyawan ya, yang awalnya itu karyawan, kemudian dia naik kelas menjadi, kepala bagian ya, nah atau kepala divisi atau apa. Nah, maka perubahan statusnya dia itu namanya mobilitas sosial vertikal naik atau social climbing, ya. Nah, kemudian ada yang social sinking atau mobilitas sosial vertikal turun, ya. Nah, ini kebalikannya, di mana ketika seseorang itu mengalami penurunan kedudukan, ya, awalnya misalkan kayak pejabat gitu ya, pejabat negara, dia punya ini anggota DPR misalkan ya. Nah, posisinya kan tinggi ya, namanya anggota legislatif ya. Nah, kemudian dia, apa namanya, melakukan korupsi. Nah, akhirnya jadi tahanan. Nah, maka dia statusnya itu turun, yang awalnya pejabat menjadi narapidana, ya. Nah, ini maka dia mengalami sosial vertikal turun ya, atau social sinking ya. Nah, biasanya kalau bahasanya itu pakai bahasa-bahasa yang asing ini. Jadi kalian hafalkan yang bahasa asingnya juga ya. Terus kemudian ada mobilitas sosial horizontal. Apa sih mobilitas sosial horizontal? Ya, ketika, ya kan itu, apa, sama gitu ya. Jadi, objek satu yang ini ya, yang mereka itu sederajat. Begini, ya, saya mengajar sebagai guru di SMA 3 Bandung ya. Kemudian saya pindah ke SMA 5 Bandung ya, sebagai guru juga, maka statusnya itu tetap ya, sama sebagai guru. Maka saya horizontal yang sederajat. Walaupun saya berpindah tapi, status saya masih di SMA 3 saya sebagai guru biasa, di SMA 5 saya sebagai guru biasa. Nah, itu maka ini, apa namanya, saya dikatakan masuk kategori mobilitas sosial horizontal ya. Nah, terus ada tambahan lagi. Nah, ini yang juga sering keluar ya. Jadi ada mobilitas sosial intragenerasi ya, atau intragenerasi itu yang masih satu generasi dengan kita ya. Contohnya itu begini, misalkan nanti intragenerasi ini ada yang vertical sinking, ada yang vertical climbing juga ya. Nah, contohnya begini, kalian dengan temennya misalkan, atau kakak adik ya, kalian dengan temennya gitu ya. Ketika kalian nanti lulus SMA ini, ada yang kuliah, ada yang, mungkin berhenti sekolah atau apa gitu ya. Nah itu, atau gimana misalkan ya, ada teman-temannya yang seperti itu. Nah, apa, ketika nanti kalian kuliah sukses misalkan, terus kemudian kalian itu punya gelar ya. Nah, sedangkan temennya masih masih belum punya gelar ya, atau mungkin masih ini ya. Nah, maka ketika kalian ini ya mendapatkan gelar itu ya, itu kalian tuh sudah ini kedudukannya, kedudukan status sosial kalian itu sudah naik. Ya, lain itu ke mobilitas sosial intragenerasi vertical climbing ya. Atau begini aja ya, kakak adik aja lah yang gampang ya. Misalkan ada seorang kakak itu yang, statusnya itu dia pegawai atau karyawan. Adiknya ini dia seorang manajer, manajer bank. Nah, maka secara status ya, si kakaknya ini dia mengalami mobilitas sosial intragenerasi social sinking.
karena dia, lebih rendah ya, statusnya lebih rendah daripada adiknya. Nah, sedangkan adiknya yang manajer bank tadi, itu dia termasuk sosial intragenerasi yang vertical climbing, ya. Nah, jadi intinya itu pada climbing sinking ya, vertical climbing, vertical sinking ya. Hanya di situ nanti kita lihat soalnya seperti apa ya. Kan biasanya kan yang ditanyakan kan kayak ada kayak pohon ini ya, pohon silsilah gitu ya. Jadi ada silsilah-silsilah keluarga itu nanti biasanya pertanyaannya ada yang kayak gitu ya. Nah, atau ini yang antar generasi ini, ya. Nah, antar generasi itu misalkan begini, apa namanya, kalau antar generasi itu udah beda generasi ya. Jadi antara ayah dengan anak, antara kakek dengan ayah, atau kakek dengan si cucu ya. Itu kan beda generasi ya. Nah, ini ketika misalkan gini ya, pertanyaan kakeknya terus apa ini, ayahnya kakeknya gubernur, ayahnya itu wali kota, terus si anak ini ketua RW atau ketua camat ya. Nah, maka ini mengalami apa? Keluarganya ini ya, antar generasi ini mengalami apa? Apakah kedudukannya itu vertical sinking atau vertical climbing ya. Nah, maka bisa dikatakan mobilitas sosialnya antar generasi itu mengalami vertical sinking ya atau vertical plummet ya, karena itu tadi dari gubernur kemudian apa ini, apa itu, wali kota terus kemudian turun lagi jadi camat ya. Semakin generasinya semakin turun, ini status sosialnya juga turun juga ya. Nah itu ya, nih ya, itu. Jadi perlu kita pahami ya. Jadi, apa ini, terkait dengan ini ya. Nanti, saya yakin soal seperti ini akan keluar ya, tapi hanya nanti modelnya aja yang beda-beda ya. Nah, tapi di soal yang ini tadi, itu kita tidak berbicara tentang ini ya, tentang status tadi ya. Tapi di sini kita berbicara lebih kepada, apa ini, gaya gaya hidup ya. Nah, anak zaman sekarang itu lebih suka dengan permainan yang modern, ya. Nah, karena mungkin, karena ini ya, karena perubahan zaman ya, karena kecanggihan teknologi, maka anak sekarang itu lebih suka main gadget misalkan ya, dibandingkan bermain dengan, permainan yang tradisional ya. Nah, kira-kira permainan apa, ini tadi ya, apa ini, perubahan pola permainannya si anak-anak ini ya. Jadi, apa ini, yang permainan kemudian sekarang dulu itu permainannya permainan tradisional, kemudian sekarang berganti ya, permainan-permainan tradisional itu masuk fenomena sosial yang apa ini? Kira-kira Climbing ya, Kak? kalau menurut ya. Jadi Sinking. mobilitas yang A ya. Jadi mobilitas vertikal climbing ya. Nah ini, jadi mobilitas vertikal naik ya, karena apa? Karena awalnya itu, tradisional menjadi modern ya. Nah itu berarti climbing ya. Nah oke bagus ya. Itu nanti ini ya. Nah oke ya Kak, jawabannya boleh yang boleh ya? Ya gimana? boleh izin Oh iya iya, boleh silakan silakan ya. Oke, silakan nanti izin juga ke waliannya ya. Oke ya. Nah, sekarang ini ya, itu tadi ya, kalau misalkan, mhm, eee gimana? gini Kak, ngomong Mhm, kedengar Kak, maksudnya gimana? Gimana? Halo? Iya, suaranya kedengeran, cuman ini ya, mungkin apa putus-putus atau gimana ya? Gimana, ada yang mau ditanyakan mungkin? Atau saya lanjutkan? Lupa lewat chat katanya. Kenapa? Lewat What? chat katanya Pak, yang Oh, iya iya nanya. iya. Oh, ganggu. gitu ya ya. Ya ya, maaf ya, saya ini ya, saya apa, nggak baca chat-nya ya. Oke oke oke. Oke ya. Ah, oke ya. Berarti gini ya, kalau misalkan anaknya gubernur, kemudian orang tuanya juga gubernur ya. Nah, itu termasuk ini ya, yang antar ya, tetap antar generasi, tapi di sini vertikal. Apa, kok vertikal, apa ini, horizontal, ya. Jadi misalkan, ini ya, karena statusnya sama. Jadi misalkan ya tadi ya, misalkan kok si anaknya bapaknya jadi gubernur, anaknya jadi gubernur juga, ya maka di sini statusnya dia sebagai ini ya, apa namanya, horizontal ya. Jadi horizontal tapi antar generasi ya. Mana tadi? Nah ini ya, jadi ini, apa, masih yang horizontal, tapi nanti biasanya nanti ada tambahannya ya, mobilitas sosial antar generasi gitu ya. Kalau antar generasi kan
Kalau horizontal kan nggak ada climbing, nggak ada sinking ya. Nah, cuman, jawabannya mobilitas horizontal, apa ini, antar generasi gitu aja ya. Nah, kalau itu seandainya statusnya sama, bapaknya guru, anaknya guru. Nah ya, tapi gini teman-teman, mungkin guru pun itu juga ada statusnya ya. Misalkan antara guru SMP dengan guru SMA ya. Nah ini sudah termasuk vertikal ya, walaupun sama-sama guru tapi kan jenjang ya. Yang satu itu jenjang SD misalkan, guru SD, yang satunya guru SMA. Nah ini kan jenjangnya udah beda. Misalkan awalnya dia jadi guru SD, kemudian dia pindah jadi guru SMP. Maka itu sudah dikatakan vertical climbing. Dia naik status sosialnya, karena memang, guru itu kan ada jenjangnya ya. Jadi antara SD, SMP, SMA, sama kayak kalian pun ya. Ketika kalian itu kan SMP kan beda lah dengan ketika sekarang kalian, SMA, itu nanti beda posisi kalian seperti nggak sama dengan anak yang SMP, nggak sama dengan anak yang SD ya. Nanti ketika kalian kuliah juga sama. Ya kalian juga akan, ini naik status, yang statusnya itu awalnya siswa jadi mahasiswa. Nah ini bisa dikatakan sebagai vertical climbing kalau seperti itu ya, itu kasusnya seperti itu. Biasanya memang, eee, pertanyaan ini satu pertanyaan HOTS ya. Jadi biasanya itu pertanyaannya kayak panjang ya, nanti kita disuruh untuk ya menyimpulkan ya, nah ini. Nanti banyak sekali yang soal-soal seperti ini ya. Tuh, oke ya, kita lanjutkan? Atau ada yang tanya lagi boleh? Kalau tanya lewat chat boleh, ya. Ya, oke. Saya lanjutkan ya. Nah, kemudian ini ya, kita masuk ke soal yang nomor 3. Nah, suatu ilmu yang mempelajari tindakan sosial. Nah, kira-kira adalah pengertian sosiologi menurut siapa? Jadi Max Weber. ya, Max Weber ya. Oke ya, coba kita lihat ya. Di sini ada beberapa, pengertian sosiologi ya, menurut, apa itu namanya, ilmuwan ya. Jadi pakar-pakar itu ini ya, yang pertama Auguste Comte. Kalau Auguste Comte itu, lebih cenderung kepada ini, pokoknya ada kata-kata hidup bersama dengan sesamanya. Nah, itu biasanya ada kata-kata intinya itu kalau Auguste Comte itu selalu mengatakan bahwa, manusia itu tidak bisa hidup sendiri, ya pasti dia itu butuh bantuan orang lain. Nah, inti dari makanya kenapa kita itu butuh ilmu sosiologi, butuh ilmu untuk memahami orang lain, ya, butuh ilmu untuk memahami fenomena yang ada di alam ini ya. Nah itu, karena kita itu nggak bisa hidup sendiri, ya, karena kita itu harus, ini ya, kita itu kan, apa namanya, eee, apa ini, harus hidup ini bersama ya, nggak tergantung dengan orang lain ya, bergantung pada orang lain ya. Nah, terus kalau Emil Durkheim itu mengatakan bahwa sosiologi itu ilmu yang mempelajari fakta sosial ya. Nah, fakta sosial itu apa saja? Ya, bertindak, berpikir, dan berperasaan yang berada di luar individu, serta mempunyai kekuatan memaksa dan mengendalikan ya. Jadi kalau Emil Durkheim itu lebih ini ya, lebih luas ya. Jadi dia mengatakan bahwa ilmu yang sosiologi itu ya ilmu yang mempelajari fakta sosial. Nah, fakta sosial itu apa saja ya? Bagaimana cara kita bertindak, berpikir, dan berperasaan ya. Bagaimana cara kita itu melihat fenomena alam ini berdasarkan fakta-fakta yang ada, ya. Ingat ya, sosiologi itu kan bukan ilmu angan-angan ya, bukan ilmu filsafat ya, tapi ilmu yang berdasarkan fakta, yang kita bahas kemarin di pertemuan yang pertama. Nah, itu harus selalu kita ini ya, kita ingat. Nah, Max Weber itu mungkin hampir mirip ya, tapi dia hanya mengatakan bahwa ilmu sosiologi itu ilmu yang mempelajari tindakan sosial ya. Nah, tindakannya apa? Yang berorientasi pada ini perilaku orang lain. Jadi, kalau Max Weber itu hanya melihat ini aja ya, mungkin tingkah lakunya manusia itu gimana sih ya. Nah, jadi tingkah lakunya manusia ini apa? Bagaimana dan nanti akan menghasilkan apa ya. Jadi kalau orang bertingkah seperti ini dia nanti akan, terbentuk ini fenomena apa gitu ya. Nah, kayak sekarang contohnya kan ini, dengan adanya pandemi, nah ini kan merubah ini ya, merubah gaya hidup orang-orang ya. Jadi kita, berperilaku ini ya yang istilahnya kan banyak batasan-batasan ya, terus kemudian kita, ke mana-mana pakai masker. Nah ini kan salah satu bentuk perubahan sosial juga ya. Nah, ini kalau Max Weber itu mempelajari tindakan sosial. Nah, menurut P.J. Bowman ya, kalau P.J. Bowman itu lebih kepada hubungan sosial ya, antara individu dengan individu, individu dengan kelompok gitu ya. Nah itu kalau P.J. Bowman ya. Nah, terus kalau Pitirim Sorokin itu lebih kepada gejala sosial ya. Di sini ada 2 ya, ada 3 ya. Jadi yang pertama itu hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial ya, antara gejala ekonomi dan agama ya.
Nah, terus keuangan dan moral, hukum dan ekonomi, gerak masyarakat dan politik dan sebagainya. Jadi sekarang itu misalkan kayak gini, apa namanya, apa, orang yang ekonominya ini ya, ekonominya rendah, kenapa kok rawan terjadi ini ya, terjadi konflik ya, atau rawan terjadi, apa ini, kayak misalkan kriminalitas ya. Nah itu, kayak gitu tuh. Jadi dia melihat gejala-gejala sosial yang ada ya. Kenapa kok banyak ini ya, kok di masa pandemik ini kok, tingkat kriminalitas itu kok tinggi ya. Nah karena mungkin secara ekonomi banyak, masyarakat itu yang butuh pemasukan ya, karena nggak bisa kerja, nggak bisa ini ya, keuangannya ini ya, seret gitu ya. Jadi akhirnya menggunakan cara-cara itu tadi, dengan, tindak kriminal tadi, salah satunya seperti itu, ya. Nah itu, karena terpepet oleh kondisi kan, biasanya kan gitu ya. Terus kemudian hubungan dan saling pengaruh antara gejala-gejala sosial dan gejala non sosial ya. Misalkan apa, ini ya, masyarakat ya, dengan letak geografisnya ya. Kenapa kok orang Batak itu kalau ngomong itu kok keras ya, kenapa kok orang Sunda itu kok ngomongnya kok kalem ya. Nah mungkin berkaitan dengan geografisnya ya. Nah mungkin kalau di sana itu panas ya, saya aja ya, saya kan tinggal di Malang, dengan orang Surabaya. Malang dengan Surabaya itu dekat ya, tapi gaya bicaranya itu ini ya, orang Surabaya itu kan ceplas-ceplos ya. Jadi orangnya itu waduh kasar pokoknya ya. Nah itu, karena memang kondisi di sana itu udah panas terus ya, apa, udah banyak pabrik-pabrik gitu ya, itu ternyata pengaruh dengan ini. Karena orang di sana mungkin karena terlalu riuh gitu ya, maka ngomongnya kan terbiasa keras ya. Makanya ketika kemana mana itu terbawa, logatnya itu akan terbawa ya, itu. Terus kemudian ini ciri-ciri umum dan ciri-ciri umum dari semua jenis gejala sosial ya. Pokoknya kalau Pitirim Sorokin ini lebih kepada gejala sosial. Jadi nanti kalian bisa pelajari ya kalau tadi apa, eee, Augus Comte itu lebih hidup dengan sesamanya, kalau ini fakta sosial ya, terus Max Weber itu tindakan sosial, kalau ini hubungan individu dengan individu, individu kelompok ya. Kalau yang Pitirim Sorokim ini gejala sosial ya. Nah, Sela Sumarjan dan Sulaiman Sumardi itu ini lebih kepada ini ya, ilmu yang mempelajari tentang struktur sosial dan proses-proses sosial. Termasuk di sini ada perubahan-perubahan sosial ya. Nah, kayak gitu. Jadi dari ini nanti kita nggak tahu yang keluar yang mana ya, tapi ya mungkin kita perlu hafalkan semua ya, tapi hafalkan kata kuncinya saja. Kayak gini nih, karena ada kata kunci yang beda-beda ya antara satu dengan, apa, ini ya, apa ini, pakar satu dengan pakar yang lainnya itu beda-beda ya. Oke. Nah, kita kembali ke sini. Berarti tadi kan udah ada jawab ya. Jadi ilmu sosiologi itu, ini ya, Max Weber itu mengatakan belajar tentang tindakan-tindakan sosial ya. Ini katanya si Max Weber ya. Oke. 4 nih kan soal. Kira-kira ini masuk yang mana nih? Kalian pelajari dulu ya. Kita bahas ya. B bukan, Kak. Instrumental, Kak. Instrumental, oke. Ada yang A, ada yang B, oke. Coba nanti kita lihat ya. Nanti kita akan bahas habis ini ya. Oke, ini berbicara tentang apa kira-kira kalau ini? Tindal. Ini kira-kira apa? Hal ya. Nah, Tindal. Ya. tindakan sosial mungkin ya bisa bisa jadi mungkin itu satunya tindakan sosial ya. Nah, jadi itu ya. Tapi ini tema secara umum itu masuk ke ini ya, interaksi sosial. Karena nanti di dalam interaksi sosial kan ada yang apa rasional ya. Menurut siapa ini? Kalau nggak salah siapa itu yang ininya ya, yang ini apa? Max Weber ya. Nah, jadi Max Weber itu kan mengatakan apa ini tindakan sosial itu digolongkan jadi 4 tindakan tindakan tradisional, ya. Nah, tindakan perhitungan kesesuaian antara cara yang digunakan dengan tujuan yang akan dicapai. Jadi dia apa ingin ini ya mau
ke misalkan mau ke mana gitu ya. Nah, maka saya menggunakan apa? Menggunakan motor, menggunakan ini ya. Nah, maka dia sesuaikan antara kebutuhan kebutuhan dia dengan ini, dengan apa itu, kebutuhan dengan apa yang akan dia capai ya. Nah, antara acara dan yang dicapai ya. Misalkan kalau kalau di sini kan contohnya misalkan Fauzi sekolah ya. Nah, daripada komik ya, dia lebih senang beli buku ya, karena itu untuk menunjang ini, belajar dia ya. Nah, atau Gojek atau Gojek kan dia, ini ya, membeli motor ya. Nah, atau membeli HP ya, dia lebih cenderung membeli HP atau membeli motor ya, karena itu dia gunakan untuk ini, untuk apa ini, bekerja ya. Nah, sebagai ini ya, ini di Gojek misalkan kan kayak gitu ya. Kalau tindakan rasional berorientasi nilai ya, ini ya, apa yang memperhitungkan manfaatnya ya, tapi tujuan yang tidak terlalu dipentingkan oleh si pelaku ya. Dia hanya beranggapan bahwa yang penting itu termasuk dalam kriteria baik benar menurut ukuran penilaian masyarakat di sekitarnya ya, menjalankan beda dengan agamanya masing-masing. Ini biasanya kalau berorientasi nilai itu memang kaitannya dengan agama ya. Jadi nilai-nilai itu bisa nilai agama, nilai budaya. Intinya itu begini, kalau menurut agama saya baik, ya udah saya lakukan itu gitu ya. Jika saya melakukan tindakan itu ya berdasarkan ajaran agama saya gitu. Nah, atau berdasarkan nilai-nilai saya gitu ya. Nah, karena saya anggap ini nilai budaya saya itu baik ya, maka saya tuh, biasanya kalau nilai-nilai itu bisa nilai budaya, nilai agama gitu ya. Nah, tapi, kalau di Indonesia itu kan kebanyakan nilai-nilai budaya itu kan lahir dari nilai-nilai agama juga. Jadi banyak sekali, nilai agama itu yang mewarnai budaya di Indonesia gitu ya. Biasanya gitu, biasanya diselaraskan dengan nilai agama ya. Oke, terus nah kalau tindakan tradisional, nah ini biasanya kayak misalkan upacara-upacara adat gitu ya. Nah terus kemudian apa ini, kan banyak sekali ya, apa ini, kita itu kan kadang kan, ini ya, saking banyaknya upacara adat sampai kita kadang nggak tahu ya, ini upacara ini tujuannya untuk apa gitu ya. Nah terutama yang anak-anak yang modern-modern ini kan sudah nggak mengenal biasanya upacara-upacara adat gitu ya. Nah ini, jadi ketika kita itu melakukan tindakan ini biasanya masyarakat mekanik ya, masyarakat desa itu kan masih menggunakan tindakan yang tradisional ini ya. Jadi mereka itu misalkan mau mau acara apa gitu ya, tasyakuran dulu ya, terus nanti ketika bulan suro bikin ini, nah nanti mau acara apa gitu bikin. Jadi semua itu kayak ada upacara adatnya gitu loh ya. Nah, aktif ya. Jadi tindakan yang secara spontanitas ya. Jadi misalkan contohnya ketika kalian tiba-tiba lihat apa, nonton sepak bola gitu ya, gol, wah langsung teriak ya. Nah, terus kemudian ketika kita melihat kecelakaan, kita langsung sedih ya, langsung teriak gitu ya. Ketika kita melihat apa gitu, sesuatu yang mengejutkan kita, yang kita kaget atau apa gitu ya. Nah, kayak gitu tuh, itu namanya tindakan afektif ya. Nah, oke, berarti kalau kita kaitkan dengan pertanyaan tadi, kira-kira masuk yang mana ya? Nah, ini kan ceritanya kan seorang guru ya, yang memiliki skill di bidang teknologi ya, dan multimedia memungkinkan mewujudkan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Punya kelebihan di bidang skill dan teknologi ya. Nah, ini ya apa, guru-guru sekarang ini banyak menguasai teknologi informasi dan untuk media untuk mencari bahan ajar ya. Nah, menyampaikan materinya saja itu sekarang juga kayak sekarang ini ya dengan slide, dengan video ya. Nah, berarti kira-kira tindakan guru ini yang untuk menguasai teknologi ini termasuk apa? Dalam tindakan apa ini kira-kira? A. Berarti yang A ya, yang lebih tepat kan yang rasional instrumental, antara cara dengan tujuan kan sama ya. Jadi, kan tujuannya dia kan gimana? Kok putus-putus ya? Masih, eee, ka ada yang ada yang tanya itu tadi ya kayaknya, mungkin suaranya kurang ini ya, kurang apa, kurang. Yang A ya. Nah, yang A ya. Jadi rasional instrumental itu yang lebih tepat ya, karena, antara tujuan dengan caranya sama gitu ya. Jadi ketika dia punya cara ya, ketika mereka ingin menampilkan pembelajaran yang efektif, caranya dengan apa ya, dengan membuat konten-konten itu tadi ya. Mungkin kalau sekarang malah lebih ini ya, malah lebih canggih ya, nggak hanya slide dan video ya. Banyak guru-guru yang bikin vlogger gitu ya, jadi bikin konten-konten apa gitu ya, nanti siswa diarahkan ke sana mungkin di YouTube atau di blog atau apa ya, di blognya. Jadi kan banyak yang jadi vlogger, jadi blogger kayak gitu tuh ya. Nah, itu tuh termasuk ini ya, tindakan yang berdasarkan rasional instrumental, oke ya, tuh.
Nah, kalau ini ya, apa namanya, emosional ini untuk mengecoh kita ya, jadi hati-hati ya dengan kayak gini-gini ya. Nah, karena biasanya memang dalam soal sosiologi itu, dilihatkan apa ini, pilihan-pilihan yang agak-agak mirip gitu ya, biar nanti mengecoh kita. Ya itu, susahnya sosiologi itu kalau menjawab soal seperti itu ya, ya. Oke, rasional instrumental. Nah, selanjutnya untuk nomor 5, nah silakan kalian baca, ini salah satu soal HOTS ya. Jadi ya kayak gini nih soal HOTS itu, jadi panjang gitu, nanti kita disuruh menyimpulkan ya, kira-kira ini seperti apa. Oke, coba kalian baca dulu ya. Nah, ini kelihatannya kayaknya ya, betul semua pilihannya. Nah, B Yang mungkin. iya, Kak. wah, ada yang B, ya gini aja udah beda-beda ini ya. Berarti kan termasuk soal HOTS betulan ini ya, karena memang kadang itu kan soal ini kan betul sebenarnya ya beberapa yang B betul, ya mungkin yang D juga betul, yang E mungkin juga betul ya, tapi nanti kita lihat mana yang lebih tepat ya, yang sesuai dengan konteks yang ada di soal. Kita pahami dulu ya. Jadi kan ini kan ceritanya kan tentang almarhum Sutopo ya. Jadi Sutopo ini kan Kepala Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana ya. Nah, beliau itu kan awalnya kan apa ya, sering dianggap bodoh mungkin ya. Jadi dia dianggap bodoh, sering dibully ya. Akhirnya sampai dia itu tumbuh menjadi anak yang rajin ya, karena dia berusaha bangkit dari keterpurukannya, kemudian dia bisa menyelesaikan ini ya, apa, dia bisa lulus di apa, Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada. Wah, hebat ya, dengan nilai yang cum laude ya. Nah, ini cerita sekilasnya biografinya almarhum Sutopo ya. Nah, kira-kira dari ilustrasi itu ya menunjukkan realitas struktur sosial. Nah, struktur jadi kan dia kalau tadi saya kaitkan dengan apa, mobilitas sosial, kira-kira si Sutopo ini masuk yang mobilitas sosial yang mana? Mobilitas sosial intragenerasi climbing. Heeh. Vertical climbing. Nah, jadi kalau ini kan nggak ada perbandingannya ya. Kalau nggak ada perbandingannya berarti kita nggak usah masuk ke intra sama ini ya, tapi langsung aja vertikal climbing gitu ya. Nah, jadi karena nggak ada perbandingan. Kalau yang untuk antar generasi sama intragenerasi itu ketika ada perbandingannya. Misalkan Sutopo dibandingkan dengan misalkan apa ya ini ya. Kalau ini kan hanya jadi bahan ledekan teman-temannya, tapi kan nggak membandingkan ya. Ini kalau Sutoponya sendiri itu mengalami ini, apa, status sosial yang naik, yaitu vertical climbing ya. Awalnya dia anak yang dianggap ini ya, sering dianggap bodoh, miskin ya, kemudian dia menjadi orang yang sukses, bahkan sebagai kepala humas BNPB ya, Badan Penanggulangan Bencana ya. Nah itu. Tuh, jadi apa, nih ya, ini masuk struktur sosial. Nah, kan kalau struktur sosial kan salah satunya kan ada stratifikasi ya kan, ada diferensiasi ya kan. Itu masuk, ini ya, dalam ini ya, dalam ranahnya struktur sosial. Nah, sekarang pertanyaannya begini ya. Nah, coba kita lihat ya. Banyak cara yang digunakan agar seseorang bisa merubah status sosialnya. Nah, salah satunya itu kan dengan pendidikan ya. Nah, dalam kasus ini ya, yang di soalnya ini ya, seseorang bisa mendapatkan posisi ya dalam masyarakat itu melalui pendidikan. Jadi dia status sosialnya itu naik, itu salah satunya kan melalui pendidikan ya. Jadi kan penyaluran ini ya, penyaluran apa ini, mobilitas sosial itu kan banyak ya. Penyalurannya kan bisa melalui partai politik, bisa melalui pendidikan, bisa melalui ekonomi ya kan. Nah, tuh jadi apa, kalau yang di dalam soal ini dia menyalurkan mobilitas sosialnya kan melalui pendidikan ya. Nah, dengan pendidikan seseorang yang tadinya berada dalam lapisan bawah bisa berada pada lapisan atas. Nah, tingkat pendidikan sangatlah berpengaruh dalam status sosial seseorang di masyarakat. Karena orang akan mudah dihormati karena ilmunya dan pengetahuannya. Ilmu dan pengetahuan yang dimiliki seseorang akan mengantarkan dan menempatkan mereka untuk berada dalam lapisan yang atas dalam status sosial di masyarakat. Nah, kadangkala masyarakat itu menilai kita itu bukan dari kekayaan ya, tapi mungkin dari keilmuannya ya. Nah, semakin orang itu biasanya semakin pinter ya. Nah, biasanya kan kalau gelarnya gelarnya tinggi harusnya kan semakin pinter ya. Nah, gitu ya. Mungkin itu yang akan membuat status sosialnya naik di masyarakat gitu ya.
Nah, maka di sini yang lebih tepat yang mana tadi? Kalau dari uraian tadi? B. B, ya. Jadi tingkat pendidikan mempengaruhi status sosial seseorang, ya. Oke, bagus ya. Nah, ini. Jadi ini ya, kalau yang lain tuh seseorang memiliki pendidikan pasti memiliki banyak harta. Ini enggak ya, karena tadi enggak ada kaitannya ya. Membangun kehormatan kepada orang lain. Ini kalau kita ini ya, mungkin terjebak ya dengan, oh dia kan kepala humas, berarti dia punya kekuasaan. Nah, kekuasaan seseorang mempengaruhi penghormatan kepada orang lain ya. Ini maksudnya tapi apa ya? Nah, jadi mungkin kalau orang yang berkuasa itu dia akan semakin dihormati, mungkin gitu ya. Nah, tapi kan kita, yang ini kan yang jadi topiknya kan bukan itu ya, tapi, bahwa yang membuat membuat beliau berhasil itu kan karena pendidikannya, ya. Karena dia itu beliaunya, apa, berhasil lulus dari UGM dengan ini ya, dengan nilai cum laude. Nah, itu kan yang menaikkan status sosial dia ya. Tuh, oke. Nah, sekarang selanjutnya, nah silakan kalian pahami lagi bacaannya seperti ini ya. Hati-hati ya, di sini banyak jebakannya ya. Di soal ini banyak jebakannya. Jadi perlu ini ya, perlu membacanya perlu lebih teliti lagi ya. Biasanya semakin soal semakin ini semakin susah ya. Yang A ya, Kak. Yang A, ada yang berini lagi? Oke, mungkin boleh A. Nah, nanti kita lihat ya, ini meminimalisir penggunaan tenaga manusia. Ini juga betul, boleh ya. Meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi. Oke ya, ada jawaban yang lain? Boleh? Boleh ya, kita ini aja ya, biar nggak biar nggak satu arah ya. Saya pengennya nanti kita sambil diskusi ya. Jadi inginnya pembahasan ini nanti arahnya, nanti kalian bisa terbuka ya, pola pikirnya. Jadi bagaimana sih kita itu menganalisa soal itu seperti apa ya. Nah, contohnya kayak gini ya. Jadi, ini kan ceritanya kan gini ya, bahwa industri Indonesia itu kan masih sebatas memanfaatkan teknologi dari luar. Dalam jangka panjang kecenderungan itu akan berdampak negatif dan menyulitkan. Nah, seharusnya industri di tanah air dan ilmu pengetahuan dan teknologi IPTEK ini harus berkembang ke arah yang sama. Nah, perkembangan IPTEK dan industri ini dapat apa? Nah, kira-kira gini gini, bahasa lainnya itu gini, dengan adanya IPTEK itu ya, dengan teknologi-teknologi yang modern, kira-kira bisa nggak meminimalisir penggunaan tenaga manusia? Bisa. Betul Setuju, nggak? Kak. Bisa ya. Nah, buktinya apa? Dengan banyaknya teknologi itu kan akhirnya, sumber daya manusia yang digunakan kan jadi tinggal sedikit gitu ya. Mungkin kalau dulu orang itu, kalau misalnya di pabrik-pabrik itu ini ya karyawannya bisa sampai ratusan ribu, sekarang dengan mesin mungkin hanya bisa kalau yang dulu ratusan ribu mungkin sekarang hanya ribuan aja ya. Oke, ini bisa kira-kira ya. Nah, terus yang B, meningkatkan pendapatan masyarakat. Betul nggak? Kira-kira IPTEK itu ya kaitannya itu bisa meningkatkan pendapatan masyarakat? Bisa. Bisa. Loh berarti A dan B ini bisa semua ya. Nah, meningkatkan Semuanya bisa. pendapatan bisa semuanya bisa ya. Nah, terus, karena memang dengan adanya kecanggihan teknologi ini kan produksi kan semakin cepat ya. Jadi sehari bisa sampai berapa gitu ya. Nah, sehingga pendapatan itu akan semakin banyak ya. Nah, terus kemudian mengurangi ketergantungan bahan impor ya. Nah, kalau punya teknologi itu kita nggak jadi nggak impor lagi ya. Betul nggak kira-kira? Kalau orang yang dia sudah punya teknologi itu tidak perlu mengambil bahan dari luar atau tidak perlu banyak-banyak impor lah istilahnya. Betul nggak kira-kira? Betul. Betul lagi ya. Betul. Ini udah ABC udah betul ya. Nah, terus kemudian, dengan adanya IPTEK itu mendorong penggunaan alat canggih. Ini betul nggak kira-kira? Betul. Jadi industri-industri Betul. itu dapat dapat ini ya, dapat apa ini namanya, industri itu akan ini ya, dengan adanya perkembangan IPTEK, maka industri itu akan, ini ya, terdorong untuk menggunakan alat-alat yang canggih. Ya betul ya, karena dengan ini ya, alat yang canggih itu kan manfaatnya banyak ya. Di samping nggak perlu kan hanya biaya perawatan aja ya, tapi nggak perlu menggaji mesin kan ya. Nah, karena kalau pakai manusia kan perlu digaji, perlu di ini ya, diberi upah ya. Nah, kalau ini kan nggak pernah. Nah, terus, memperbanyak pembangunan pabrik ya, kira-kira dengan perkembangan IPTEK itu akan banyak pabrik kira-kira? Iya, Ya, bisa. bisa juga ya. Nah terus lah ini kalau kok bisa semua ini gimana? Kira-kira yang tepat yang mana ini? Yang A. Yang A ya, nah, coba kita lihat lagi pertanyaannya ya. Saat ini industri Indonesia masih sebatas memanfaatkan teknologi dari luar. Kata kuncinya itu di sini, ya.
Berarti kalau kita memanfaatkan teknologi dari luar itu berarti apa kita? Kita memanfaatkan ini ya teknologi dari luar berarti kita apa? Melakukan Impor. impor ya kan? Nah, Bahan nah impor. ya, industri Indonesia itu kan nah, jadi kita kembali lagi ke pertanyaannya. Lah, sebenarnya pertanyaannya yang ditanyakan kan ini, ya. Jadi intinya itu begini loh, perkembangan iptek dan Indonesia itu ya dapat ini meminimalisir ini, apa namanya, orang ini ya, mengurangi orang untuk nggak impor lagi ya. Karena apa? Karena di sini kan sudah jelas alasannya. Saat ini Indonesia itu masih sebatas memanfaatkan teknologi. Jadi seolah-olah kita itu hanya menggunakan apa ini istilahnya lebih suka memanfaatkan teknologi dari luar negeri ya, atau mungkin kita lebih suka impor gitu loh ya. Nah, sedangkan kita itu, tidak punya teknologi secanggih mereka gitu loh. Nah, maka ke depannya itu ya, apa, kita itu perlu meningkatkan ipteknya, biar nanti kita nggak impor dari luar. Nah itu, maka sebenarnya betul semua, tapi kita kembalikan lagi pada konteks pertanyaannya ya. Nah di sini kan, memanfaatkan teknologi dari luar, artinya kan kita akan mengimpor ya. Kayak misalkan, apa, motor ayo coba, motor itu apa, saya yakin ya motor yang kalian pakai itu pasti buatan luar semua itu ya. Terus kemudian, apalagi mungkin alat-alat HP kita itu kan pasti buatan ini ya, luar ya. Nah itu. Jadi jarang sekali kita itu menggunakan produk dalam negeri ya, karena mungkin kita kurang percaya ya. Tapi kalau kalau Jepang itu kan karena memang dia ini ya, ya itu kalau Jepang itu kan pakai politik dumping ya. Jadi harganya yang di dalam negeri itu lebih mahal ya, itu untuk menciptakan persaingan ya. Jadi mereka apa ya, istilahnya menjaga kualitas itu, ya. Karena semakin mahal barang itu kan biasanya kualitasnya semakin bagus. Nah, jadi mereka menjaga mutunya melalui itu tadi ya. Salah satunya pakai politik dumping itu ya. Nah, kalau kita mungkin masih belum ya, karena mungkin kita ini kan masih negara yang berkembang ya. Oke, berarti yang tepat itu adalah yang C ya. Nah, ini ya. Jadi ini salah satu apa namanya? Ininya ya, apa namanya, mungkin ya nanti soal-soalnya itu akan seperti ini adik-adik ya. Jadi ini salah satu soal yang mungkin sebenarnya ini kan simpel ya, tapi, yang bikin susah itu kan kadang pilihannya itu loh ya. Pilihannya itu banyak dan itu betul semua. Nah terus kita kira-kira kita jawabnya seperti apa? Ya kayak tadi, kan nanti apa, perlu pahami ya, pahami sebenarnya konteks soal ini arahnya kemana sih? Nah itu ya. Nah apakah dia membahas tentang pendapatan, membahas tentang pengurangan tenaga manusia itu, atau membahas tentang penggunaan alat canggih ya, atau pembangunan pabriknya. Nah itu, karena kan di sini kan ada katanya memanfaatkan teknologi dari luar ya. Maka nanti, jawabannya pasti ada kaitannya dengan itu ya, dengan pertanyaannya itu gitu loh ya. Oke ini ya, ini walaupun seperti ini kata ini anu ya, ini soal HOTS ya. Nah nah kalau ini mungkin masuk biasa ini ya. Oke untuk yang nomor 7, diferensiasi yang disebabkan karena adanya perbedaan etnik ya, budaya, agama, dan bahasa. Nah, kira-kira ini diferensi yang apa ini kalau menurut kalian? Kultural. Kultural? Oke, ada lagi mungkin? Nah, ada mungkin yang jawab struktural atau adat mungkin ya. Nah, jadi sebenarnya diferensi itu kan ada 2 ya. Ini ya, jadi diferensi yang, perbedaan adat istiadat sama struktural ya. Nah, hati-hati ya. Jadi diferensi yang melingkupi struktur sosial ya. Nah, ini diferensi yang disebabkan oleh perbedaan adat istiadat ya atau custom differentiation karena adanya perbedaan etnik, budaya, agama, dan bahasa. Kalau kita berbicara diferensiasi, pasti di situ apa ini ya, biasanya mesti kaitannya itu mesti dengan SARA, suku, agama, ras ya, atau mungkin mata pencarian ya, pekerjaan itu ya. Artinya apa? Kalau diferensi ini kan sama gitu, berbeda tapi mereka punya hak yang sama, ya. Nah, jadi apakah, budaya ini lebih baik dari budaya A, lebih baik dengan budaya B? Kan enggak. Di sini kita enggak berbicara apakah agama A itu lebih baik daripada agama B, enggak ya, tapi mereka punya hak, apa, beragama ya, semua itu punya hak dan mereka budaya itu sama semua gitu ya. Nah, itu kalau berbicara tentang diferensiasi ya. Nah, itu kalau perbedaan adat istiadat ya atau custom differentiation itu biasanya, ini ya kaitannya dengan etnik, budaya, agama, dan bahasa ya. Nah, ada yang diferensi yang disebabkan oleh perbedaan struktural, karena adanya perbedaan kemampuan untuk mengakses sumber-sumber ekonomi dan politik sehingga menyebabkan kesenjangan sosial di antara etnik yang berbeda. Perbedaan tersebut seringkali berpengaruh pada perbedaan sistem kepercayaan, sistem nilai, pandangan hidup ya. Nah, ini jadi walaupun diferensiasi ternyata juga ada strukturalnya. Sebenarnya kan gini ya, kalau pekerjaan itu kan ini ya, masuk ke diferensiasi. Karena, entah kita itu sebagai pegawai, entah kita itu sebagai apa gitu ya. Nah, itu kan kita punya hak yang sama sebenarnya ya, di masyarakat maksudnya. Tapi
itu bisa jadi hak itu berbeda ketika ya di lingkungan kerja misalkan apa namanya, apa ini kayak misalkan pegawai yang mungkin itu pegawai biasa dengan apa, dengan manajer kan pasti punya hak ini ya yang berbeda ya. Nah itu yang ini ya yang menyebabkan apa, menyebabkan ini perbedaannya ketika sudah masuk ke ranah pekerjaan itu ya. Nah tapi secara umum itu kita punya pekerjaan apapun itu tuh sama gitu loh ya. Artinya itu kita punya hak yang sama ya untuk mendapatkan misalnya kayak pemilu gitu loh ya. Pemilu itu kan apakah yang ini ya, yang manajer itu harus duluan milihnya gitu kan enggak ya, tapi mereka punya hak yang sama. Nah, kalau yang diferensi yang apa, perbedaan struktural ini kadang ya, kalau berbicara etnik ya, etnik ini apa, biasanya memang ini, apa itu, terjadinya kesenjangan itu kan karena mungkin ada etnosentrisme ya, di mana orang-orang itu menganggap, sukunya lebih ini, padahal kan harusnya suku itu kan masuk diferensiasi, tapi di sini karena dia menganggap etnosentrisme ya, jadi pemahaman bahwa sukunya yang paling bagus, maka dia itu ini, cenderung, apa namanya, menganggap ini ya, menganggap dirinya bagus dan ini menimbulkan yang itu yang dapat menyebabkan, kesenjangan sosial ya. Nah itu. Nih, jadi intinya kalau kita berbicara ini tadi, perbedaan etnik, budaya, agama itu pasti masuk yang apa, struktural apa ada tadi? Atau kultural tadi, ada yang kultural juga ya. Nah, Adat jadi kultural istiadat ya, Kak. heeh, adat istiadat ya. Jadi Iya. kultural, lokal, sosial ini nggak masuk ya. Hati-hati ya, apa, teman-teman ya. Jadi terutama yang lokal sama sosial, ini ngawur ya, tapi, dia masukkan kenapa? Itu untuk mengecoh kita gitu loh ya. Jadi, nah kayak gini nih, yang susahnya soal sosiologi kan yang saya jelaskan di awal tadi kan itu ya. Jadi banyak pilihan-pilihan ganda yang kadang itu mereka masukkan kayak seolah-olah ya itu ini ya, tapi kalau kita paham materinya tadi, insya Allah kita nggak kesulitan jawabnya ya. Nah itu, hati-hati jebakannya sosiologi ya cuman itu aja ya. Nah setiap tahun itu ya kita kadang terjebak dengan pilihan-pilihannya itu ya, karena kayaknya kok bagus-bagus semua ya jawabannya ya. Beda kayak matematika ya, kalau matematika kan pasti ya, jadi jawabannya pasti itu ya, nah enak. Tapi kalau sosiologi kayak gini nih, ilmu-ilmu sosial tuh susah ya ininya. Oke kita lanjutkan ya, nomor ini ya tadi adat istiadat. Oke nomor 8. Ayo kira-kira apa ini? Ada yang tahu ini kira-kira? Kita berbicara Paguyuban. tentang apa ya? Paguyuban ya? Paguyuban. Ya, oke. Geselsep. Apa Gemensep? Geselskap ya? Apa Iya. Gemenskap ya? Kalau Iya. Geselskap itu kan patembayan. Nah, Patembayan. ya. Jadi gini, apa namanya, kelompok sosial itu kan ya, itu kan ada 2 ya. Jadi paguyuban sama patembayan. Apa sih bedanya? Nah, nanti teman-teman, kalian nanti hafalkan yang Gemenskapnya. Jangan hanya sekedar paguyuban ya. Karena nanti bisa jadi yang keluar itu istilah asingnya ini. Sering sekali yang keluar kan istilah asing ya. Mungkin teman-teman yang dari IPS itu kalau ngerjakan soal itu kan kadang banyak apa, kayak gini nih ya. Nah, itu bisa jadi mungkin nanti yang keluar itu kayak 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 gini nih. Makanya nanti kalian hafalkan paguyuban atau Gemenskap. Patembayan itu Geselskap ya. Nah, ini kalian hafalkan betul ya. Nah, jadi gini, apa sih bedanya paguyuban dengan patembayan? Kalau paguyuban itu mereka itu ini ya, punya hubungan ikatan yang kuat ya. Jadi hubungan batinnya itu kuat dan mereka itu biasanya entah itu dari satu suku, satu keturunan, satu apa gitu ya. Pokoknya yang itu apa nggak bisa hilang gitu loh ya. Kayak garis keturunan itu kan nggak bisa hilang sampean itu ya. Jadi garis keturunan aku tiba-tiba memisahkan diri dari keturunan ini, nggak bisa kan ya. Karena darah kalian itu kan ini ya udah. Nah itu namanya paguyuban ya. Makanya kan saya sering lihat itu kayak di Bandung itu kan ada paguyuban Pasundan gitu ya. Nah, apa maksudnya paguyuban Pasundan itu apa? Mereka punya ikatan yang kuat ya. Karena mereka lahir di tanah Pasundan ya. Jadi apa mereka satu suku ya. Nah, maka punya ikatan yang kuat di situ. Dan kalau paguyuban ini nggak bisa ini ya, nggak bisa apa dan kekal, sifatnya kekal, nggak bisa hilang gitu ya. Nah, tapi kalau patembayan, nah patembayan itu adalah, apa ya, hubungan yang dibangun itu kan berdasarkan karena kebutuhan aja. Misalkan Ikatan Dokter Indonesia, ikatan antar pedagang, organisasi apa, kemudian asosiasi apa ya, misalkan gitu. Nah itu kan, apa ini namanya, biasanya berkaitan dengan ini ya, dengan pekerjaan ya. Misalkan ikatan antar pedagang ini kan, ya karena pedagang-pedagang tadi itu saling butuh ya, mereka butuh untuk ini ya, butuh organisasi untuk mewadahi mereka ya, maka mereka membuat organisasi itu ya. Nah, terus kemudian apalagi, pokoknya, asosiasi, organisasi ya, dan itu bisa sewaktu-waktu
bubar ya. Kalau seperti itu bisa karena apa? Ya tergantung kebutuhannya. Kalau udah nggak butuh lagi ya udah dibubarkan ya. Nah, nanti sama, kita ini kan, kelompok-kelompok ini ya, kelompok-kelompok yang kita pelajari Sosum 1, Sosum 2, Sosum 3. Nah, itu kan bisa jadi mungkin ke patembayan ya, yang hanya sementara ya. Jadi hubungannya itu hanya ini aja, hanya karena kita saking karena butuh aja ya. Nah, nanti ketika kita sudah selesai ya nanti suatu saat ini kan akan bubar istilahnya kelompoknya ya. Nah itu bedanya di situ. Kalau paguyuban itu kekal, patembayan itu, mungkin bisa sewaktu-waktu bisa ini. Kalau paguyuban itu ikatan batin, kalau patembayan itu ya hanya karena ada ini aja, kesamaan tujuan aja ya. Nah, jadi itu ya. Oke, berarti kan udah jelas ya, yang punya ikatan kesetaraan yang sangat kompak, ya, yang bersifat kekeluargaan. Berarti kan dia punya ikatan batin yang kuat. Maka di sini kita lebih tepat paguyuban ya. Nah, nanti hati-hati kalau kita kekecoh biasanya ada yang jawab kekerabatan, leluhur ya, mungkin klan ya gitu, yang jawabnya ada yang klan gitu karena, klan ini kayaknya mungkin tentang suku ya, wah langsung jawab itu ya. Nah, tapi hati-hati ya. Oke, ini berarti fix ya, kita jawabannya yang paguyuban. Ini masuk ke kelompok sosial ya. Nanti kan kalau kelompok sosial itu kalau nggak salah ada in group, out group, kemudian yang kelompok sosial yang ini ya, crowd itu loh ya, tentang kerumunan-kerumunan itu kalau nggak salah tahun kemarin ada yang masuk itu ya, ada yang keluar itu soal-soal yang ini, yang crowd ya, eee, yang panic crowd, terus itu, banyak itu kan kalau nggak salah itu ya. Nah itu, banyak sekali nih jenis-jenisnya yang untuk kelompok sosial ini ya. Oke. Terus selanjutnya, nah ini, silakan dibaca dulu. Nah, ada yang bisa itu kira-kira? Bukan, Kak. Yang D Ya? bukan. D Nah, juga. mungkin ada yang D atau E ya. Nah, coba kita lihat ya. Kok kayaknya sama ini kok kayaknya semua ya. Mungkin jawaban nah ini soal soal apa ini, yang hot-hot itu ya kayak gini nih ya. Jadi, nalarnya itu walaupun mungkin ini nggak berkaitan langsung dengan teori, tapi ketika kita menalarkan ya lumayan ya, kita harus harus ini ya, harus jeli lagi ya. Nah, oke coba kita pahami ya soalnya. Sulitnya ada yang A mungkin, oke boleh boleh ya. Sulitnya memperoleh pekerjaan dan tuntutan kebutuhan hidup yang semakin kompleks ya, memicu sebagian masyarakat itu menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satunya dengan cara mencuri. Nah, realitas itu menunjukkan adanya hubungan antara demoralisasi ya, jadi penurunan nilai-nilai moral ya, dan kultur lag, kesenjangan sosial yang disebabkan oleh kira-kira penyebabnya itu apa kira-kira? Berarti intinya itu gini ya, kesimpulannya itu apa sih ya, kita bisa nggak mengaitkan materi ini dengan ini ya, ketika orang itu ya, ketika tuntutan hidup semakin kompleks, orang-orang itu kan akhirnya kan ini ya, karena kebutuhannya juga tinggi, akhirnya mereka menghalalkan segala cara. Ya, termasuk mereka itu mencuri. Lah mencuri ini kan bentuk dari demoralisasi. Ya jadi penurunan nilai-nilai moral ya. Jadi dia udah nilai moralnya udah nggak ini lagi ya. Jadi dia ada penurunan nilai moral di masyarakat ya. Dan kultur lag ya. Kultur lag itu ada kesenjangan ya. Nah ini coba kita lihat ya. Nah, demoralisasi terjadi ketika ada kelompok masyarakat yang memilih untuk melakukan aksi mencuri yang akibat sulitnya memperoleh pekerjaan dan tuntutan kehidupan yang semakin kompleks ya. Kondisi itu dapat disebabkan karena telah terjadi kultur lag ya. Kalau memang ya kalau kesenjangan itu ketika kesenjangan itu sudah sangat jauh antara yang kaya dengan miskin itu sudah sangat jauh, pasti nanti akan memicu itu ya terjadinya kriminalitas ya. Karena apa? Karena ketika orang yang nggak mampu ya, orang-orang yang miskin itu melihat orang-orang yang kaya, dia kan akan suatu saat pingin seperti itu ya. Nah, makanya mereka itu kadang nekat melakukan ini ya, atau mungkin bisa jadi, karena kebutuhan yang mendesak ya, akhirnya mereka itu mau melakukan
ini tindak kriminal ya karena kebutuhan. Nah, sedangkan enak orang-orang yang kaya itu ya, dia kebutuhannya selalu terpenuhi semua ya. Nah, ini karena ada kesenjangan itu akhirnya menimbulkan tindak kriminal ya. Nah, salah satu pemicu terjadinya tindak kriminal ya adanya perbedaan tingkat ekonomi yang mencolok dalam masyarakat. Akibatnya pembangunan dan kesejahteraan tidak merata. Semakin tinggi tingkat kesenjangan atau ketimpangan dalam masyarakat, kemungkinan besar tingkat kriminalitas semakin tinggi. Nah, ya kan? Jadi kalau kesenjangannya semakin tinggi, maka tingkat kriminalitas juga tinggi. Nah, kira-kira kalau kalau itu kita kaitkan dengan ini tadi, kira-kira yang mana? Kemudahan memenuhi kebutuhan ini jelas salah ya yang A ini ya. Masa kalau kita mudah memenuhi justru makin ini ya, makin apa, kan nggak kalau dikaitkan dengan apa ini, dengan bacaan ini kan nggak ada kaitannya yang A ini. Kenaikan angka kriminalitas berpelurus dengan penurunan kesenjangan sosial. Salah, kan tadi kan dijelaskan bahwa kalau angka kriminalitas naik maka kesenjangan dulu ya yang naik ya, kesenjangan sosialnya naik maka kriminalitasnya juga naik. Nah, ini berarti salah ini, ya. Kriminalitas dapat menekan tingkat ketimpangan sosial ya, dalam ya. Nah ini justru apa ini namanya, ini ya ketimpangan sosial itu kan tadi ya disebabkan yang menyebabkan adanya tindak kriminal itu ya. Nah, jadi bukan malah tambah menekan tingkat ketimpangan sosialnya ya. Nah justru yang ketimpangan sosial ini yang akhirnya mengakibatkan kriminalitas ini ya. Nah, terus ini juga gitu, tindakan kriminal dipicu oleh ketimpangan sosial budaya. Loh, enggak ya. Jadi, bukan ketimpangan sosial budaya di sini, tapi ketimpangan ekonomi, ya. Nah, hati-hati ya. Ini sebenarnya bahasanya hampir betul ya, tindakan kriminal harus dipicu budaya, ya. Nah, itu. Karena yang kita bahas di sini itu kan masalah ekonomi, kaitannya ekonomi dengan kriminalitas ya. Nah itu. Nah yang lebih tepat itu adalah yang E, di mana ketimpangan ekonomi dapat menimbulkan tindak kriminal ya kan ya. Jadi dengan apa ini ketimpangan ekonomi yang tinggi maka sehingga itu jadi ini apa namanya, mudah ya mungkin karena tuntutan tadi itu ya, sehingga dia itu ini melakukan tindak-tindak kriminal. Ya bahkan orang yang udah kaya aja itu masih ini ya, masih koruptor ya. Itu nggak tahu itu gimana itu pola pikirnya ya. Padahal kita aja yang ini ya, yang hidupnya apa adanya itu kan berusaha keras agar sukses ya, justru yang orang yang kaya itu ini ya, masih aja korupsi ya, nggak tahu apa yang dicari itu ya. Nah, oke ini berarti jawaban yang tepat adalah yang E, oke ya. Nomor 10. Nah, apa ini? Gampang ini ya. Penggusuran pedagang kaki lima ya, PKL, oleh petugas Satpol PP ya, di pinggir kota merupakan bentuk dari integrasi. Nah, integrasi. Ingat ya, tahu ya integrasi ya. Integrasi itu kan bentuk persatuan ya. Nah, apa ini kira-kira? Bentuk integrasinya ideologi, koersif, normatif, fungsional, sosial. Waduh ya. Oh kayaknya nih ya, kayaknya bahasanya ada kira-kira? Normatif? Koersif. Kenapa? Koersif. Koersif. Nah, ya. Betul. Koersif itu apa sih? Ada yang tahu? Koersif. Oke, ya. Ya. Jadi koersif itu artinya memang untuk konflik. Jadi ketika kita konflik dan integrasi itu kan konflik ini kan anunya ya, apa namanya, kan konflik kan kemarin kan ada persaingan, ada kontravensi, terus ada konflik yang terbuka, tertutup ya kan, konflik individu, konflik kelompok ya kan, terus apalagi. Nah ketika ada konflik itu maka perlu ada yang namanya integrasi. Integrasi itu persatuan ya, persatuannya itu macam-macam, bisa jadi salah satunya dengan koersif ya. Nah koersif juga adjudikasi, akomodasi ya, kemarin apalagi, kan banyak itu ya, apa namanya, bargaining itu ya, terus kemudian tawar-menawar ya, terus kemudian kompromi ya kan, banyak sekali. Jalan integrasi itu kan banyak ya untuk mempersatukan. Memang ada kalanya itu, untuk persatuan itu perlu dipaksa ya. Contohnya ini tadi PKL ya, ini ya. Nah, itu kan itu menyatukan semua ya. Nah, bentuk integrasi itu ada 3, koersif, normatif, dan fungsional ya. Nah,
Koersif itu apa? Penjara tadi, betul ya. Jadi koersif itu tadi salah satunya ya, salah satu bentuknya itu ya tilang ya, penjara. Karena apa? Karena kalau nggak ada apa ini, apa, paksaan itu nggak akan bisa ini ya, nggak akan bisa tertib, nggak akan bisa apa ini, bersatu gitu ya, mungkin seperti itu ya. Nah, terus kemudian ini kayak Satpol PP tadi itu. Nah, itu kan tindakan yang koersif. Nah, sementara kalau integrasi secara normatif itu biasanya itu berdasarkan nilai-nilai ajaran agama. Jadi apa, misalkan ya cara menyatukannya itu mungkin bisa jadi melalui ceramah-ceramah agama, melalui pidato-pidato ya, atau melalui apapun ya yang itu ini ya, yang ada kaitannya dengan apa, nilai-nilai ajaran agamanya ya. Terus kalau integrasi sosial fungsional ya, itu apa ini, jadi mereka itu integrasi yang saling memenuhi peranannya masing-masing, seperti dalam anggota keluarga ya. Jadi mereka itu tahu fungsinya, jadi tahu peranannya ya. Jadi orang itu bisa bersatu itu kalau dia memahami fungsi masing-masing. Misalkan di dalam anggota keluarga, posisinya ayah itu fungsinya ayah itu apa, fungsinya ibu itu apa, fungsinya itu anak apa. Ketika mereka saling memahami antara fungsi tadi itu ya, kalau ayah itu bekerja, ibu mungkin, di rumah ini ya, apa, memasak, anak itu belajar. Nah, mereka memahami fungsi masing-masing, maka nanti akan timbul namanya integrasi ya. Nah, integrasi sosial berdasarkan fungsinya ya. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, itu contohnya ya. Nah, di sini saya tambahkan ini proses integrasi menurut Minkoff ya. Jadi ini yang sering keluar ya. Kalau nggak salah tahun lalu mungkin ada yang keluar ya ininya ya. Jadi dilalui pertama itu akomodasi ya. Terus setelah akomodasi ini proses awal ya. Jadi proses penyatuan awal. Ya, jadi di mana menyatukan antara pihak yang bertikai. Nah, itu namanya akomodasi. Nah, setelah bisa disatukan itu nanti baru kerjasama. Kalau kerjasamanya kuat itu baru nanti akan ada koordinasi. Artinya koordinasi ini tingkat kerjasama tapi yang lebih luas lagi, yang lebih dalam lagi. Itu namanya koordinasi. Jadi ketika kerjasama udah kuat, baru nanti ada koordinasi. Nah, ketika koordinasi ini udah kuat, maka nanti akan melebur menjadi satu, namanya asimilasi. Nah itu, jadi apa namanya, integrasi itu nanti ada tahapannya. Menurut Nimkov itu ya, mulai akomodasi, kerjasama, koordinasi, yang terakhir asimilasi. Kalau udah asimilasi berarti ini integrasinya udah sempurna. Jadi udah nggak mengatakan aku, ya kamu, aku, enggak ya, tapi udah kita, bahasanya itu udah kita. Jadi kalau udah integrasi yang asimilasi ini udah membaur ya, jadi masyarakat ya itu udah ini, udah apa, udah sama lah istilahnya, udah nggak ada perbedaan di sana gitu ya, itu namanya asimilasi ya. Nah oke, mungkin itu ya, teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk pembahasan kali ini. Kira-kira gimana? Ada yang salah mungkin tadi? Salah banyak nggak kira-kira dari yang kita bahas 10 nomor tadi nih? Ada yang salah, yang ini, yang mungkin, betul semua ada? Atau mungkin kira-kira salahnya ini ya, nah nanti bisa kalian ukur sendiri ya, kira-kira nanti apa namanya, ketepatan dalam ini ya, menjawab soalnya seperti apa. Nah ini, nanti ini aja buat latihan. Nanti kalau misalkan enaknya nanti apakah seperti ini atau nanti, kalau seperti ini kan ini ya, saya menggabungkan antara pembahasan dengan materinya juga, atau nanti sendiri-sendiri gitu, materi sendiri, apa, apa ini, eee, soalnya sendiri, enaknya gimana? Kalau menurut teman-teman? Boleh, nanti silakan kalian kasih masukan, gimana enaknya? Kayak gini, Kak. Oke ya, berarti nanti, untuk ke depannya mungkin saya ini ya, saya gunakan sistemnya seperti ini aja ya, karena mungkin keterbatasan waktu kita, sehingga mungkin lebih enak yang ini aja, apa namanya, langsung kita bahas ya. Jadi ada soal kita bahas, kita ada soal kita bahas. Karena nanti ya, apa ini, bisa dapat banyak gitu loh ya. Jadi dalam satu pertemuan tuh kita bisa dapat, apa ini tadi, berapa tema tadi itu ya. Nah, walaupun mungkin nggak ini ya, nggak semuanya, tapi insya Allah lah, semoga nanti di soal berikutnya, nah siapa tahu nanti beda lagi ininya ya, materinya beda lagi ya. Nah itu, jadi seperti itu nanti ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya teman-teman, mungkin juga keterbatasan waktu, untuk nanti post-test-nya akan saya anu ya, akan saya apa, bagikan ya, nanti ya. Untuk post-test-nya nanti saya kirimkan ke Kak Putri ya, untuk yang wali ininya ya. Iya, betul. Oke ya, oke Oke. untuk wali sesumnya satu ya. Oke, saya kembalikan ke ini ya,
ke Teh Putri ya. Ya, oke. Terima kasih banyak ya Kak Huda telah memberikan Ya, paparan sama-sama. yang sangat jelas pada anak-anak. Mohon maaf sekali tadi di awal ada keterlambatan waktu. Iya, iya. Iya, Ya, nggak apa-apa, Teh. Saya ya, mohon maaf juga ya. ya tidak apa-apa Pak. Oke. Eh, Ya, Oke, untuk Kak Huda, terima kasih banyak dan ya, diperbolehkan untuk sami-sami, Teh. room dan melanjutkan aktivitasnya kembali. Oke, oke. Oke, terima kasih ya. Iya, Terima kasih Adik ya. Mohon maaf jika ada kesalahan, mungkin kata-kata saya yang kurang pantas, yang mungkin menyinggung dan mungkin keterbatasan ilmu saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk materi yang hari ini nanti akan saya kasihkan ke Kak Putri ya. Nanti bisa di-share ke adik-adik ya, Kak. Ya, siap. Terima kasih banyak Kak Ya, Huda. ya, ya, sami-sami. Oke. Saya live dulu ya. Ya, Oke, see you ya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Buat teman-teman, mohon maaf ya tadi ada keterlambatan waktu, jadinya kalian cuma 5 menit lagi ya buat pembelajaran selanjutnya.